Tumorang, mahasiswa PPG Bimbingan dan Konseling Universitas Hamzan Wadi. Saya siap mengikuti UKIN pada tanggal 6 Desember 2021. Baik, selamat pagi anak-anak kami. Maaf sebelumnya, mungkin tadi ada beberapa kendala. Berhubung kita PTM, tidak bisa banyak yang hadir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih karena bisa mengikuti daring hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah baik semua? Salam sejahtera, semoga kita yang berkumpul di dalam daring hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Baik kepada anak kami, ketua kelas. Baik, terima kasih buat anak kami, Kevin O'Brien. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal, walaupun secara daring ya, tidak bertatap muka ya nak ya. Ibu mohon agar perhatiannya, segala pikirannya dapat difokuskan pada kegiatan kita hari ini. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan materi kita hari ini adalah manajemen waktu, ya. Jadi jelas ini sangat berkaitan dengan kegiatan kalian selama baik itu berada di rumah maupun di sekolah. Tetapi intinya adalah sebagai pelajar bagaimana anak-anak Ibu bisa mengatur waktunya dengan baik. Ibu akan tampilkan PowerPoint, mohon diperhatikan. Ada sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan ya? Baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan absen dulu ya. Johnson Rifael Panjaitan. Oke. Olga. Didekatkan, nak, didekatkan. Oke. Pangihutan. Baik. Putra. Hadiranto. Ranto hadir tidak ketua? Tidak hadir ya. Rezeki. Rezeki mana rezeki? Sandri, Sandri. Stefanus. Wandi. Berarti yang tidak datang itu Ranto, Olga, dan Mansur ya, sama Krisdon. Baik, kita fokus sekarang kembali ke PowerPoint kita ya nak ya. Kita mulai. Manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah manajemen kehidupan. Capaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan yang tidak berarti yang seringkali justru banyak memakan waktu. Itu menurut Taylor tahun 1990. Udah? Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan produktivitas waktu. Sudah? Mohon diperhatikan ya, nak. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen waktu. Apa saja itu? Baik, lihat.
Begin with the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Apa maksudnya? Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Banyak orang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan sangat jelas. Oke, baik. Be flexible. Please believe me. Jadilah fleksibel. Hidup bukanlah seperti matematika di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A atau plan B. Maksudnya rencana A, kalau tidak berhasil rencana A, berarti ada rencana B. Ya, bahkan sampai Z, begitu. Tidak usah terpaku pada to-do list yang Anda buat hari ini. Bersikaplah fleksibel dan buat diri Anda dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Yang selanjutnya, selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila Anda memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Ambil 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah opsional, atau 20% kegiatan terpenting dari target Anda hari ini, maka dijamin Anda sudah menyelesaikan 80% dari semuanya. Setidaknya untuk mendekati cita-cita Anda. Apa jadinya bila tugas A ditinggalkan sementara Anda fokus ke tugas C? Di dunia pengembangan diri dikenal dengan prinsip Pareto. Hidup menjadi lebih efektif, efisien, dan seimbang. Kita lanjut ya. Use single handling. Fokus dalam satu waktu ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Tadi kan sebelumnya prioritaskan. Dikatakan dari 10 kegiatan yang sudah Anda rencanakan untuk satu hari itu, boleh diambil 80%. Ya, benar-benar dianggap yang paling penting. Anda mengerjakan sesuatu, harus fokus. Kalau Anda menginginkan satu tujuan yang baik, hasil akhirnya baik, berarti apa yang Anda lakukan fokus. Kalau tidak fokus, apa yang terjadi? Kekacauan, ya, kacau balau. Lanjut, refreshing, ini sangat penting ya. Tadi kan sudah dibahas juga tentang fokus. Selain fokus, apa tadi lagi sebelum fokus? Prioritaskan. Nah, refreshing tidak dilupakan. Kenapa? Kenapa begitu, nak? Ketika Anda sudah mungkin begitu membosankan, Anda merasa bosan melakukan kegiatan, ya, Anda perlu yang namanya penyegaran. Anda boleh mungkin setelah lagi belajar ini menutup buku sebentar, mendengarkan musik, menonton TV mungkin, atau bermain game sebentar. Ya, tapi tidak sampai memakan waktu habis satu harian. Itu salah ya, itu bukan refreshing namanya ya. Lalu lanjut, prinsip multitasking. Gambaran mudahnya adalah istilah waktu Anda ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan, atau bahkan ketika memenuhi call of nature dengan membaca buku, mendengar kaset ceramah, khotbah, motivasi, atau tips pengembangan diri. Maka waktu Anda akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Sama seperti istilah gini, sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Maintenance balance, berarti seimbang. Tidak seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Seperti yang disebutkan, bahwa semua yang berjalan tidak seimbang tidak baik. Ya kan? Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang? Bagaimana? Berarti tidak bisa kan? Berarti kita hanya bekerja terus, tidak ada istirahat. Ya. Kalau Anda hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, tidak ada artinya. Berarti harus seimbang. Tadi bermain boleh sebagai pelajar ya. Belajar itu penting, bermain juga itu boleh, ya, tapi semua harus memiliki nilai yang sama. Tidak boleh hanya bermain saja yang lebih banyak, belajarnya tidak, ya. Lalu agamanya ditinggalkan, ya kan? Ketika Anda belajar tapi Anda lupa misalkan untuk beribadah, itu salah ya. Semuanya harus seimbang. Ketika Anda bisa melakukannya dengan baik, agama baik, beribadah baik, belajarnya baik, Anda juga bermain, refreshing, semuanya seimbang. Apapun mungkin kegiatan atau tujuan yang akan Anda lakukan, anak-anak ibu lakukan, akan mencapai hasil yang baik, begitu pula. Kita lanjut. Dare to be assertive. Berani untuk bilang tidak. Ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak.
Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent, maksudnya tidak penting, ya, Anda bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain yang agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu. Do it now, don't procrastinate your activity. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting. Aspek action, ya, ada aksinya dari segala planning. Planning itu rencana yang akan mewujudkan cita-citamu. Sudah, kita lanjut ya. Nah, ada langkah-langkah manajemen waktu. Langkah-langkah manajemen waktu. Sudah? Mohon perhatiannya. Ya, baik, terima kasih. Manajemen waktu. Yang pertama adalah membuat komitmen untuk mengontrol waktumu merupakan langkah pertama bagi manajemen waktu yang sukses. Untuk manajemen waktu itu sebenarnya sulit sebenarnya kalau tidak ada kebiasaan, ya. Lalu dikatakan lagi adalah gunakan pensil. Pensil, kenapa dikatakan memakai pensil? Ada yang tahu kira-kira, nak? Hah? Kenapa dikatakan gunakan pensil? Jadi kenapa? Gunakan pensil jika kita ingin menjadwal hidup kita, ya. Lupakan ballpoint atau sesuatu yang bertinta, dikatakan begitu ya. Kita akan membuat perubahan dalam perencanaan karena itu sebuah pensil lebih dapat menolong membuat perubahan tanpa bersusah payah mencari tips X. Penggunaan pensil akan menolong untuk tetap fleksibel saat kita merencanakan waktu. Tadi ketika kalian memakai pulpen akan lebih banyak coretan ya. Itu juga ibu alami ketika memakai pulpen. Lebih hati-hati, lebih fleksibel seperti yang dikatakan tadi ya dengan memakai pensil, ya kan? Lalu yang ketiga, gunakan kalender. Kenapa dikatakan kalender? Ya. Sebuah kalender memberimu pandangan ke depan yang luas dari seluruh komitmenmu belajar, keluarga, pribadi, komunitas, dan sosial. Masukkan janji baru, kejadian, pertemuan, deadline, ya kan? Suatu pekerjaan, tanggal ketika kamu merencanakan untuk memulai sesuatu dengan baik. Lalu untuk menghindari juga terlalu banyak jadwal, pastikan kalendermu siap diakses setiap waktu, ketika di sekolah, rumah, maupun di dalam perjalanan. Kita lanjut lagi. Rencanakan aktivitas mingguan. Yang selanjutnya adalah buat daftar kegiatan keseharian. Apakah sudah ada yang membuat jadwalnya setiap hari di dinding kamarnya? Bagaimana anak-anak kami? Lamsar? Lamsar gimana Lamsar? Buka speakernya nak. Lamsar sudah ada? Kira-kira ada jadwal kegiatannya selama satu hari, Senin sampai Sabtu, Minggu, ngapain aja? Sudah ada, nak? Sudah apa belum? Belum ya? Mungkin nanti setelah ini kan ya, setelah Lamsar lihat, sudah baca tadi, dengarkan penjelasan ibu, kira-kira apa yang kira-kira Lamsar lakukan? Lamsar ngomong, misalkan apa, ada pertanyaan, boleh nanti diajukan ya. Cara mengatur waktu bagi pelajar. Boleh dibacakan, Sandri, boleh dibacakan nak? Ini cara mengatur waktu bagi pelajar. Kelihatan nggak nakku? Kelihatan nggak? Dibuka speakernya, Sandri, dibuka speakernya. Kelihatan nggak, nak? Baik, terima kasih. Boleh dimatikan speakernya, Sandri. Nah, tadi Sandri sudah mengatakan cara mengatur waktu bagi pelajar ya. Tadi makanya Ibu bilang, kalian ini kan bukan bapak-bapak ya.
seorang pelajar ya tugasnya ngapain? Ya belajar gitu kan. Belum memikirkan untuk mencari nafkah, belum. Tapi persiapan kalian lakukan untuk apa gitu loh. Untuk masa depanmu kelak, untuk keluarga masa depanmu kelak gitu kan. Berarti kalian melakukan yang namanya manajemen waktu. Waktu itu sangat penting. Ketika waktu sudah berlalu tidak bisa kita ulangi kembali ya, Nak. Tidak akan bisa kita kembalikan, ya. Jadi manfaatkan, lakukan kegiatan yang bermanfaat untuk apa hasilnya? Untuk masa depanmu nanti, ya kan? Ini bukan untuk masa depan, masa belakang atau untuk yang lalu-lalu, tidak. Ini untuk masa depan. Jadi kalau anak kami tidak bisa mempersiapkan dirinya, tidak bisa mampu manajemen waktunya, tidak bisa mengatur waktunya, ya, udah ngantuk si Wandi. Ya nak, bosan ya nak? Sudah menguap dia. Baik, nanti kita ada sedikit game sebentar ini. Ibu habiskan dulu yang ini ya, baru kita nanti boleh games ya. Pertama adalah perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Nah, tadi bagi teman-teman, anak-anak ibu, kan mungkin ada beberapa yang sudah membuat jadwalnya nih, hari Senin apa aja, hari Selasa ngapain. Jadi ketika besok ini hari Rabu, persiapan apa? Apa yang perlu dilakukan untuk besok gitu kan? Apa perencanaan? Misalkan Anda disuruh membawa kayu mungkin sekitar 5 cm. Jadi hari ini Anda sudah tahu atau jauh-jauh hari mungkin setelah diberikan instruksi sama guru, ya besok minggu depan kita akan melakukan praktek ini. Tolong dibawa dulu balon misalkan, balon 2 buah. Jangan ketika besok mau sudah waktunya, tiba-tiba malamnya baru kamu ingat gitu kan. Berarti tidak ada perencanaan ya nak, tidak ada perencanaan. Nah, berarti apa pentingnya kita hari ini bahas tentang manajemen waktu? Karena setelah ibu perhatikan, kalian juga merasakan ya masih ada kekurangan karena mungkin merasa tidak penting, masih mengikuti keinginan pribadinya, ya. Ternyata mengatur waktu itu sangat penting. Bukan hanya ketika 1 minggu ini saja, tidak salah ya. Bukan sepanjang waktu seluruh hidupmu ini sangat penting yang namanya mengatur waktu. Ketika kamu jadi pelajar, mungkin kamu jadi seorang polisi, tentara atau apapun itu profesimu nanti kelak, ya ini juga akan mempengaruhi profesimu kelak. Kalau kau tidak bisa mengatur waktumu, ya terimalah apa adanya, begitu kan? Perhatikan semua daftar kegiatan seharian Anda. Masih semangat semua? Masih bisa? Ibu lanjut. Membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Apa itu maksudnya tugas yang panjang? Kira-kira tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Misalkan kalian itu ada melakukan kegiatan itu misalkan sampai membutuhkan waktu seminggu nih, ya. Berarti harus dibagi ya kan, biar tidak misalkan terlalu berlarut-larut ya, atau mungkin membosankan, akhirnya kalian tidak mengerjakan, tidak selesai. Berarti hari ini dikerjakan 10%, besok lagi dicicil, besoknya lagi dicicil. Jangan ketika mau hari H dikumpulkan, kalian baru kebut-kebutan. Sistem SKS namanya, sistem kebut semalam. Ya, siap 1 malam sampai nggak tidur, gitu ya. Padahal ini sudah dikasihkan waktu batasnya itu seminggu. Tapi kalian kerjakan pada saat besok mau dikumpul. Malamnya tidak tidur. Itu tidak diperbolehkan, mengganggu kesehatan, ya. Hasilnya juga tidak baik, ya kan? Jelas kalau hasil dari kegiatan yang kalian lakukan secara tiba-tiba dan mendesak, yang jelas hasilnya tidak baik. Apapun itu. Ya kan? Pengurangan yang ada nilai nanti berkurang. Guru juga bisa melihat, ya, ini dikerjakan bagaimana, ya kan? Iya. Lalu jangan takut untuk mengatakan tidak. Ketika teman-teman mengajak, ayolah kita main dulu, berenang dulu nanti aja itu. Tinggalkan aja kerjaanmu.
Biasakan, tidak. Ini memang sudah harus kegiatan saya, harus dilakukan. Jadi mau apapun itu yang menurut kamu tidak penting, ya, ketika teman atau siapapun itu, bahkan orang tua, udahlah nggak usah sekolah lah, ya, izin aja atau bolos aja, ayo ikut orang tua pergi jalan-jalan, ya kan? Ayo ikut jalan-jalan sama orang tua, begitu ya. Ya kan, pasti sering kan? Iya Bu, orang tua saya ke Medan, saya ikut jalan-jalan, ya. Itu tidak baik ya nak, jelas tidak baik. Lalu, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Zaman sekarang katanya harus kreatif, kalau tidak kreatif ketinggalan. Berarti anak-anak ibu harus mulai memikirkan dari sekarang. Apa yang bisa saya lakukan, ya, biar saya bisa dilirik orang. Saya memiliki daya jual yang cukup menarik. Ya, orang mau memperkerjakan saya karena apa gitu kan. Jadi dimulai dari sekarang ini nak, belum terlambat ya, belum ada kata terlambat. Ya. Ketika Anda ingin mencapai cita-cita, tapi Anda hanya menonton begitu saja, ya tidak ada sisi mungkin yang menonjol. Boleh ini kreatif dan produktif. Anda gigih, telaten, ulet, ya, kreatif gitu ya. Dimulai dari sekarang, belum terlambat ya. Lalu istirahat yang efektif. Nah, pernah ada contoh itu kasus pernah ibu tanya, ibu dapat, dia terlambat ke sekolah karena apa? Bermain game sampai pagi. Tadi kan yang sudah ibu bilang, tidak dilarang bermain game, tetapi ada waktunya. Nah, di dalam manajemen waktumu tadi, kau tulislah berapa menit untuk bermain game. Itu penting karena perlu refreshing ya. Tapi ketika Anda sudah lelah, alangkah baiknya mungkin tidur atau istirahat sebentar, melihat hal-hal yang indah, yang hijau-hijau gitu ya. Jangan ketika Anda sudah menatap laptop, HP seharian, Anda bermain game lagi, otak dipacu lagi, yang ada tambah lelah, tidak maksimal pekerjaan dan hasilnya. Nah, berarti yang namanya manajemen waktu bagi anak-anak ibu sangatlah penting. Bukan ketika Anda memiliki suatu tujuan, ya, tetapi ini berlaku untuk seluruh yang namanya hidup Anda. Sampai akhir ini sangat berlaku dan sangat bermanfaat. Mau jadi apapun Anda, siapapun Anda, ya, bahkan ketika seorang pedagang pun jadi pedagang yang berdasi, yang sukses, itu ada namanya manajemen waktu. Kalau dia tidak bisa mengatur waktunya, apa yang terjadi? Kegagalan, ya, terus kegagalan. Ya, nak, mau jadi siapapun kamu, apapun profesimu ini sangat penting, ya. Tapi dimulai dari namanya kamu karena seorang pelajar, ya. Kalau tidak bisa kamu biasakan dari sekarang, kelak apa? Hasilnya apa? Tidak ada. Nol. Ya, nak ya? Bagaimana? Mana kira-kira boleh diaktifkan speakernya? Ibu mau mendengar suaranya. Ya, bagaimana Stefanus? Masih ini nggak ngantuk nak? Hah? Bagaimana nak, Stefanus? Baik, ada 3 jenis keterampilan manajemen waktu. Yang pertama, penetapan prioritas menyusun tanggung jawab dan tugas-tugas berdasarkan urutannya. Lalu alokasi waktu untuk melaksanakannya. Atau keterampilan untuk memasang tugas tanggung jawab khusus dengan merancang periode waktu. Yang ketiga, pelaksanaan digambarkan sebagai penerapan jadwal yang dibuat ke dalam tindakan. Berarti dalam merencanakan waktu itu atau mengatur waktu itu ada hal yang namanya prioritas ya nak. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, bahkan Minggu kau punya jadwal. Tapi apa? Mungkin Minggu khusus untuk yang namanya bolehlah bermain. Ya, apapun itu. Mungkin wisata ke tempat-tempat daerah wisata atau Anda bermain game atau hal-hal yang mungkin sama sekali tidak menyibukkan diri Anda seperti kegiatan
yang sudah teratur, terencana sebelumnya di hari Senin sampai Sabtu. Ya nak, ingat, ibu ulangi lagi, mengatur waktu itu sangat penting untuk keseluruhan hidupmu. Ya, mau jadi apapun kamu nanti kelaknya, ini sangat berpengaruh dan berkaitan. Kalau kamu ingin sukses, atur waktumu dengan baik. Mulai dari sekarang, belum ada kata terlambat. Ya. Kalau kamu menemui kegagalan, ingat, bangkit dan fokus kembali. Ya, prioritaskan, tidak ada kata menyerah. Ya, belum ada kata terlambat ya nak. Jalanmu masih panjang. Baik. Kalau diperlukan nanti kita akan melanjutkan lagi kegiatan ini. Ya, Ibu akan mengatur kegiatan selanjutnya kapan. Ibu akan memberitahukan secara di grup kita nanti ya. Lalu Ibu kan sudah menyampaikan PowerPoint Ibu. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ingin ditanyakan? Ada? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Boleh dibuka apanya? Biar kita lanjut ke video. Sudah mengerti? Baik. Kita lanjut yuk. Ada video tadi ya. Sudah kelihatan videonya nak? Ibu ulangi ya. Sudah? Ada? Ada nak? Selesai kita melihat video tadi, anak-anak ibu harapkan mengerti berapa pentingnya mengatur waktu. Ya, kelak akan seperti apa itu? Ya ini, mulai dari sekarang proses yang kamu lakukan ya. Proses yang lakukan sekarang akan mempengaruhi hasil akhir nanti di masa depanmu kelak. Jika kamu ingin menjadi apa-apa, ya tidak perlu berusaha apa-apa, tapi ingat, hidup itu jangan mau yang biasa-biasa saja, harus luar biasa ya. Jadilah pribadi yang kreatif. Maaf jika mungkin banyak kata-kata yang salah, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan.
Nanti akan Ibu lanjutkan, jadwalkan kegiatan kita selanjutnya. Nanti akan Ibu bagikan juga ada yang namanya itu angket akan Ibu bagikan setelah anak-anak Ibu melaksanakan bimbingan klasikaler ini. Kalian akan mengisi dan akan Ibu bagikan nanti setelah selesai kegiatan ya Nak ya. Akan Ibu kirimkan mungkin linknya. Baik, karena tadi sudah dibuka dengan doa, ya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Ibu ucapkan buat waktunya, kesediaannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Biarlah Ibu yang memimpin, ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak kami. Boleh dibuka speakernya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jawab ibunya, Nak. Siap ini. Rencanakan kegiatanmu, buat jadwalmu, mungkin akan Ibu tanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih.